Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anas Andrian dari Teknik Informatika dengan NIM 2370 2310 62. Di sini saya akan mendemokan video data mining dengan Rapid Miner, membahas pembuatan sistem rekomendasi anime berdasarkan popularitas dan kolaboratif filtering menggunakan Rapid Miner. Oke, di sini saya mempunyai data, ya. Dataset yang saya gunakan berasal dari Kaggle dengan judul Anime Recommendation Database 2020. Setelah diunduh, dataset ini berisi 7 file yang dapat diekspor ke proyek Rapidminer ini. Oke, langsung aja kita import datanya. Kita import datanya. Oke. Nah, di sini. Nah, di sini setelah kita unduh, kita akan mendapatkan 7 file ya. Oke, sini saya mau yang ini anime.csv. Kita next. Di sini banyak banget sekali anime-anime ya. Kita next. Nah, di sini ada bagian yang perlu diganti. Contohnya misalnya MAL garis bawah ID. Ini saya mau ganti namanya atau rename menjadi anime garis bawah ID. Oke. Oke, kita lihat dulu recordnya. Di sini saya akan ubah record ini menjadi type tipenya menjadi integer. Oke, integer, popularity integer, member integer, watching integer. Oke, kita next. Nah, file ini saya akan taruh di proses ya. Nah, untuk menemukan popularitas anime, beberapa operator digunakan. Oke, contoh. Di sini saya akan drag dulu file anime saya di sini dan menggunakan atribut ya. Saya contohnya mau pakai select. Nah, ini select atribut. Saya akan tarik sini seperti ini. Ini saya mau pakai atribut filter type-nya subset ya. Lalu saya akan pilih sebelumnya. Jadi select atribut itu apa sih? Jadi operator ini digunakan untuk memilih kolom-kolom yang relevan dari dataset. Nah, di sini saya bakal pilih data-data yang saya akan pilih. Di sini saya pakai genre, anime ID, terus member, sama name. Nah, ini saya geser dulu. Nah, kita apply. Oke. Setelah di apply, kita akan coba run. Nah, sudah terlihat di sini jadi tujuannya select atribut ini agar tidak semua kolom digunakan ya. Kita bisa pilih-pilih saja. Nah, seperti tadi ada anime ID, name, genre, sama membersnya. Oke, akan keluar seperti ini. Kita balik lagi ke desain. Oke, kita masuk ke bagian filter dan pengurutan ya. Jadi di sini saya akan menggunakan atribut yang bernama filter examples. Saya bakal terus ini. Saya sambungin terlebih dahulu. Lalu kita add filtersnya. Ini menjadi members. Kurang dari 10.000. Oke. Kita pegang. Kita ke sini.
Jadi filter example itu untuk mencari popularitas berdasarkan jumlah anggota. Operator ini digunakan untuk menyaring anime dengan jumlah anggota lebih dari 10.000 yang tadi saya isi. Nah, sekarang saya mau coba tes. Nah, hasilnya seperti ini ya. Play 135.000. Nah, di sini kita bisa menggunakan operator menggunakan operator menggunakan sort. Oke, lanjut ke operator lagi yang namanya operator sort. Ini dia. Kita drag. Oke, sebelum putus dulu, kita add list. Di sini saya mau members. Kita descending. Type like. Nah, jadi sort ini data kemudian diurutkan ya. Diurutkan berdasarkan jumlah anggota dari yang terbanyak secara descending. Untuk melihat anime paling populer terlebih dahulu, paling atas. Ini saya coba run. Nah, ini. Nah, bisa dilihat ya. Dari sekian banyaknya data di sini membersnya ini yang paling banyak itu teratas hingga ke bawah. Jadi dia semakin ke bawah itu jumlah membersnya terhadap anime tersebut itu menurun. Jadi tujuannya seperti itu ya, sort itu. Oke, lanjut ke filter example range. Kita push dulu. Lanjut ke filter example range ini ya. Jadi ini lalu seperti ini. Nah, ininya oke. Sebelumnya saya mau isi 1, last example itu 10. Kenapa? Enter dulu. Oke, jadi filter example range ini untuk mengambil sejumlah sampel tertentu. Seperti ini contohnya. Saya mau 10 saja, ya kan? Misalnya 10 anime teratas. Saya pengen. Operator ini digunakan untuk membatasi hasil dari 1 hingga 10. Makanya saya tulis 1 sampai 10. Hasilnya akan menampilkan 10 anime teratas berdasarkan popularitas. Nah, di sini saya akan coba run ya. Dan bagaimana outputnya. Nah, kita bisa lihat di sini outputnya itu hanya 10 data saja yang kita ini. Kita bisa lihat di sini. Nah, 10 anime teratas itu. Ada Death Note yang mempunyai members 2589552. Kedua ada Shingeki no Kyojin atau Attack on Titan. Dan ke bawah seterusnya. Ini tuh dari anime paling atas terpopuler lalu hingga ke barisan ke-10. Jadi ini kayak top 10 gitu. Nah, di membersnya juga di sini masih terstruktur gitu ya, dari yang paling banyak hingga yang paling ke bawahnya gitu. Jadi kayak terstruktur aja. Kita lanjut. Oke, kita lanjut ke bagian sistem rekomendasi kolaboratif filtering ya. Jadi tuh ini untuk menambahkan data rating pengguna dan menerapkan kolaboratif filtering tersebut. Oke. Di sini kita import saya punya data. Jadi
Yang 999 ini yaitu ID dosen. Sedangkan yang 888 ini ID pengguna atau ID saya. Jadi di sini saya akan membedakan ya, dari rating terhadap dosen atau rating terhadap saya. Jadi sini tuh saya ingin membedakan. Contoh, di sini kita import my computer. Nah, di sini kita pilih yang rating remote CSV ya. Berhubung saya sudah saya import, tinggal saya drag saja. Caranya gampang seperti sebelum-sebelumnya, tinggal next-nya saja. Tidak ada yang perlu diganti untuk bagian ini. Oke. Langsung saja saya mau masuk ke bagian join atribut ya, atau operator join atribut. Sini kita tarik ini ke right dan ini ke left. Nah, seperti ini. Maaf. Nah, seperti ini. Ya. Ini kita edit list dulu. Ini sama anim ID, lalu ini juga anim ID. Kenapa? Ini tuh biar kebaca kalau ini tuh sama-sama data gitu. Kita apply, lalu kita run. Nah, di sini sudah keluar ya, ada anim ID, name, genres, members, user ID, dan juga rating-ratingnya ya. Jadi kayak ada rating-ratingnya. Jadi ini file ini tuh nyambung dengan function yang di atas atau fitur-fitur yang di atas. Oke, kita lanjut ke desain. Oke, jadi saya mau edit lagi. Di sini saya ini hapus, ini hapus, dan ini hapus. Karena ini saya ingin mengedit ya. Nah, contohnya saya mau menggabungkan data saya, data yang tadi tuh yang punya dosen dengan punya saya. Saya ingin tujuannya memunculkan data itu. Sini pakai filter example. Taruh seperti ini. Oke, kita sambung. Lalu ini kita add filter. Anim ID. Apa sih ya? Oke, langsung saja kita edit ya. Di sini saya memakai atribut filter example. Jadi tujuan saya sekarang ini ingin memunculkan data-data maksudnya ID dosen dengan ID saya sebagai pengguna ya. Jadi saya akan memunculkan itu, membedakan rating dosen dengan saya gitu. Nah, di sini saya akan add filters, terus ini seperti ini, teman. Saya mau contoh pakai 8 titik kosong. Oke. Nah, kita pakai join lagi. Join. Seperti ini. Ya. Ini kita sambungin left, ini right. Terus kita edit list. Saya mau pakai anim ID. Ini juga anim ID. Oke.
apply. Lalu kita bisa pakai atribut filter examples lagi. Di sini kita sambungin, kita add filters. Di sini saya mau user ID yang ini sama seperti sebelumnya. Di sini saya mau oh ya, tadi kan datanya seperti ini ya. Saya coba masukin ini nih, ID dosen ya di 9999 999. Kita oke. Nah, kita tarik. Nah, oke, kita bakal coba run. Nah, oke. Ini sudah ketahuan ya. Jadi ini tuh ketika kita mau ngecek atau mau membedakan atau kita mau ngambil sampel dari rating dosennya saja atau memang dari rating ID pengguna ya atau ID saya gitu. Jadi kita tinggal masukin di bagian filter example dan akan muncul output yang dimana rating itu punya dia tersendiri gitu. Nah di sini kita bisa lihat udah ada anime ID-nya, name ID, genre, members, user ID, dan tentunya rating user ID. Ini tentunya user ID yang dosen tadi ya. Oke, di sini yang pertama tuh dari Cowboy Bebop ya. Cowboy Bebop itu actionnya adventure sama action. Dia tuh anime yang lumayan punya members tinggi. Jadi si user ID ini ya ID dosen ini memberikan rating pada anime tersebut yaitu 10 gitu. Kemudian di sini ada yang beda kayak Witch Hunter Rabin. Itu tuh hex action, mystery police, supernatural, drama, magic. Nah, jadi tuh genre anime seperti itu, dia mempunyai members yang lumayan. Ya segini ya 94.683 members. Dan dosen ini memberikan rating 8 untuk anime tersebut ya. Kalau kita ingin melihat rating terhadap ID pengguna atau ID saya itu bisa di bagian desain seperti ini ya, kita add filter, tinggal bedakan 8 gitu, nanti akan muncul output atau result seperti ini. Jadi user ID ini akan semua berubah tergantung dia nontonnya apa, genrenya apa, dengan members dengan anime yang punya members berapa. Oke, dengan rating yang si ID pengguna ini memberikan pada anime tersebut. Oke. Oke, jadi sebenarnya ini udah selesai ya caranya. Cara mengoperasikannya. Jadi kesimpulannya proses ini tuh menunjukkan cara membuat sistem rekomendasi anime berdasarkan popularitas dan kolaboratif filtering gitu, menggunakan yang tadi saya bilang rapid miner ya seperti ini. Jadi kayak mulai dari persiapan data hingga menampilkan hasil rekomendasi berdasarkan kriteria yang ditentukan. Jadi tuh kita bisa membuat itu rekomendasi anime terhadap data-data orang gitu loh, data-data yang kita inginkan segitu yang punyai anime ini punyai members berapa gitu kan, dengan rating berapa, genre seperti apa gitu kan. Jadi anime ID ketahuan juga gitu kan, user ID juga kelihatan juga. Udah jadi seperti itu ya. Jadi tujuan video ini. Oke, kesimpulannya sudah saya akhiri, saya rasa cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.